Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya mencoba untuk sharing tentang bagaimana cara kita napai. Jadi kita napai itu seperti ini caranya. Dia semakin besar batang, semakin lebar ranting dan tajuknya, dia ikuti dia napai itu seperti ini caranya. Supaya kalau posisi sekarang di musim hujan nih, dia airnya tidak ngendap di bagian batang sehingga menyebabkan terjadinya jabur pada busuk akar. Nah seperti ini. Jadi jalan satu-satunya untuk menghindari itu, di samping untuk membersihkan gulma rumputnya, kita kasih tapak. Ini yang jenis musangking yang ada di alur. Tapi untuk sementara kita biarkan rumput-rumput ini selama belum sempat untuk membabat. Karena kalau kita menggunakan lancur rumput itu akan berakibat fatal pada tanaman durian. Durian menjadi kuning, rontok. Biasanya kayak kemarin-kemarin kasusnya seperti itu. Jadi kita seperti inilah kita napai. Atau terasiring supaya tidak mengendap. Nanti jadi dilingkari nanti pas tajuk-tajuknya itu untuk kasih jalan air seperti ini. Dilingkari, digundui ke tengah. Jadi air itu nanti tidak mengendap ke bagian batang pokok. Seperti ini caranya. Selain itu memang kayak tadi dibilang, dia untuk gulma-gulma rumput yang ikut menyerap sari makanan atau pupuk yang kita kasihkan itu. Kalau tidak dibersihkan kayak gini, otomatis nanti misalnya kita lakukan pemupukan kayak NPK tadi, jadi dia bukan cuman dimakan sama duriannya aja, tapi rumputnya pun jadi subur. Kita tengok dengan batang tajuk ini. Misalnya tajuknya di sini, ya lingkarnya ya ada di sini, dia ikuti dia seperti panjang tajuknya tadi. Pas nanti pemupukan lebih enak, lebih nyaman kita. Jenis musangking. Untuk kebun saya yang 1 hektar, hampir 1,5 hektar di bawah ini, itu karakter tanahnya itu dia agak ngalur ke bawah dia. Jadi kandungan unsur hara sama airnya itu bagus meskipun musim kemarau. Jadi paling cocok ternyata durian itu, penanaman itu harus didasarkan dengan kultur tanahnya. Jadi tanahnya dia jenis gimana, cocoknya durian apa yang kita harus tanam. Jadi untuk yang di alur tanah kami yang hampir 1,5 hektar ini paling cocok itu kita tanam jenis durian musangking. Karena di sini juga ditanam, ini contohnya. Ditanam ada sekitar 4-5 jenis. Itu yang pertumbuhannya cukup besar, cukup pesat.
meskipun penanamannya yang tadi itu, yang tadi sini itu lebih akhir tapi lebih cepat besar dibanding durian kane atau bintan. Ini kultur tanahnya itu berair, unsur haranya tinggi, jadi punya kelembaban tanah itu cukup tinggi. Jadi paling cocok tanaman musangking dibanding ini. Misalnya ini durian bintan atau kane asal Medan. Ya, sama-sama penanamannya dari ukuran 71 meter itu masih segini. Tapi kalau musangking, nah contohnya musangking ini. Musangking udah rimbun. Ini pun jenis musangking. Ini penanamannya lebih akhir nih dibanding yang lainnya. Karena dulu sifatnya nyisip, ini banyak yang mati karena dulu waktu itu, dan banyak yang lewat nanam karena pohon masih besar kali. Cuman tingkat kebesarannya untuk jenis musangking tetap lebih cepat dibanding ini juga. Ini jenis kane. Jenis kane kan. Ini relatif lebih lambat juga. Dan ada jenis oci itu juga lebih lambat. Ini itu jenis oci itu lebih lambat juga. Jadi memang terbaik untuk tanam di daerah kami ini. Untuk yang alur seperti ini itu paling bagus jenis musangking. Ini untuk memahami karakter durian apa yang akan kita tanam berdasarkan kultur tanahnya. Jadi nanam durian itu pun harus kita tengok kultur tanahnya gimana. Di situ bisa untuk menyimpulkan jenis apa durian apa yang bagus kita tanam. Seperti ini masih semak kali, nanti kita bersihkan satu persatu. Ini contoh durian udang merah atau anghai, juga pertumbuhannya sangat lambat kali dibanding dengan musangking. Dan untuk alpukat pun kalau di daerah kayak seperti ini juga bagus untuk mata limanya karena pertumbuhannya sangat pesat untuk jenis alpukat. Seperti ini. Mungkin sekian untuk video kali ini. Untuk mengetahui jenis apa yang bisa kita tanam menurut karakter tanahnya. Jadi saat kita mulai penanaman, kita bisa membaca jenis-jenis apa mungkin kira-kira yang harus kita tanam sesuai dengan kultur tanahnya. Dengan tanah yang kayak seperti kami punya ini, tanahnya tidak ada sumber mata air, cuma mengandalkan air hujan. Karena beresiko sekali kalau menanam durian tanpa ada sumber air. Jadi kita pun harus tahu kultur apa tanahnya, sistemnya gimana, solusinya setelah penanaman itu gimana kalau tidak ada sumber air, untuk jenis apa yang lebih bagus untuk ditanam itu. Dan kami pun tak lupa peneduhnya pakai pisang tadi, yang seperti semula saya bilang tadi, karena memang tidak ada sumber air. Cuman untuk daerah seperti ini paling cocok adalah jenis durian musangking. Durian kampung pun ada, cuman lebih kalah sama durian musangking untuk pertumbuhannya, pesat kali dia. Seperti ini. Ini durian kane. Mungkin ini nanti kita
lihat lagi satu persatu pertumbuhannya gimana. Mungkin untuk video hari ini saya cukup sampai di sini. Kita lanjut ke channel perawatan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.